الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Shadaqallahul azim. Bapak, orang tua kami, jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir bertakziah di rumah kediaman ahli bait keluarga di rumah ini atas berpulangnya ke rahmatullah ibunda dari Ustaz Wahab, istri dari Bapak Sapri dari saya dengar, yaitu almarhumah Siti Aminah Nasution binti Kamaluddin Nasution, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pula kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini cuma tempat tinggal sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran dari surat Al-Imran 183, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kesenangan dunia ini nipunya semua. Nah, bahasa kita mau kita buat bahasa kampungnya, bahasa Arabnya, dunia ini ecek-eceknya semua ini. Nggak ada yang betul-betul kali. Nah, jadi nggak usah serius-serius kali lah. Begitulah kira-kira untuk dunia. Tapi kalau untuk akhirat, ya kita memang harus serius. Karena akhirat itu adalah kampung yang sebenarnya. Dunia ini kampung ecek-ecek. Kenapa kita katakan kampung ecek-ecek? Karena memang illallahu wala'ib. Dunia ini tempat main-main, tempat senda gurau, tempat ketawa-ketawa. Inilah dunia ini. Makanya jangan sampai dunia ini membuat kita lalai. Yang kami hormati ahli bait sekeluarga di rumah ini, Pak Imam, Pak Walusun, Pak Bapak, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak tahu apa masalahnya dengan ayam, kok nggak bisa diam. Agak bingung juga nih. Padahal malam, ya kan? Tapi ribut juga. Tapi bagi orang-orang ulul albab, orang-orang yang suka mikir, ya kan? Kenapa ayam ini berkokok tengah malam di saat kita bacakan kalimah-kalimah thayyibah? Ya, sebetulnya nggak usah diambil pusing kali. Ya karena dia mungkin berzikir versi dia. Kita nggak tahu-tahu, jadi jangan marahin, biarin aja Ustaz, biarin aja. Biasa aja kita. Makanya kalau kita mikirnya positif, hidup kita insya Allah walaupun pendek bahagia. Apabila hidupnya lama susah terus, atau hidupnya pendek tapi bahagia. Kalau bisa lama bahagia. Mungkin kalau bisa. Jadi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, pendek tapi bahagia. Daripada kita hidupnya panjang, nggak mati-mati, tapi susah terus, tiap hari mikirin mekar terus, stres kita. Lebih bagus kita hidupnya walaupun singkat di dunia ini, tapi kita bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan itu doa kita tiap hari. Apa doa panjang-panjang kali kalau kita bisa doa yang pendek tapi komplit. Yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak hafal semua doa itu. Nggak ada yang hafal doa itu. Doa terkomplit. Ya, kalau bisa kita usul pun di masjid nanti waktu imam siap salam tuh doa itu ya jadi cukup. Satu kalimat doa itu dikabulkan oleh Allah, nggak perlu minta yang lain, Pak. Apa yang minta yang lain lagi? Ya Allah, berikan aku kebahagiaan dunia, berikan aku kebahagiaan akhirat, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Ayo minta apa lagi? Dunia udah senang, akhirat senang. Di akhirat nggak masuk neraka, berarti masuk surga. Apalagi mau diminta?
kami panjang-panjang, Allahumma tawil umurana. Minta panjangkan umur. Tapi susah mikirin mekar. Ngapain panjang umur kayak gitu tuh? Mending kita walaupun umur kita singkat, umur kita pendek, tapi kita bahagia di dunia. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah takziah pada malam hari ini, kita semua senantiasa Allah beri keberkahan sehingga kita bisa bahagia di dunia ini, terlebih-lebih kita bisa bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati di bait keluarga di rumah ini, bapak, ibu-ibu, ada pak ibu-ibu tadi udah saya dalam, cuman silent aja nih ibu-ibu. Mudah-mudahan dengar ibu-ibu. Jadi sebetulnya kata Pak Imam tadi nggak boleh saya ngomong panjang-panjang, mau udah sunit. Ya. Padahal saya kalau ngomong tuh dia di atas 1 jam. Kalau 15 menit nggak terasa dia. Tapi karena di pesan 15 menit, ya nggak apa-apa, kita 15 menit aja. Jadi bapak-bapak, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebetulnya nggak ada persiapan untuk tausiah nih, Pak. Ini metodong aja Pak Imam nih. Nggak ada dibilang-bilang nih. Nah, namanya juga saya junior, kan? Ngalah lah sama Pak Imam. Berani kita lawan Pak Imam, kan? Jadi suruh kasih tausiah, insya Allah kita kasih. Untuk apa tausiah kita beri? Untuk nomor 1, untuk diri saya sendiri. Nah, jadi bapak jangan nanti berpikir ya kan, apanya siapa tuh datang-datang ngeramein kita. Bapak jangan pikir kayak itu. Ketika saya ceramah menyampaikan ini, pada dasarnya saya menyampaikan untuk diri saya sendiri. Makanya saya pede aja ngomong di mana-mana. Karena saya tidak merasa menceramai bapak-bapak. Saya nggak merasa sedang menceramai orang-orang tua saya. Ini mana berani anak-anak ceramai orang tua, mau kualat apa? Tapi saya merasa sedang menceramai diri saya pribadi. Terus didengar oleh orang-orang tua kita di sini, didengar oleh jamaah di sini. Syukur-syukur saya dapat manfaatnya, bapak-bapak juga dapat manfaat. Selesai. Jadi nggak usah dibanyak kali pikir. Ini kok lama kali ini, nggak siap-siap nih, jam berapa kita pulang nih? Nggak usah pikir kali gitu. Tenang aja. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan sebetulnya, bapak orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini sudah sampai di fase 3. Fase atau tahap 3. Yang pertama tahap manusia itu berada di alam ruh atau alam azali. Udah lewat kita. Bapak nggak percaya, bapak juga nggak pernah ngerasa, itu karena nggak ingat aja. Tapi kita dulu ada di alam ruh, alam azali. Di situ ditetapkan semua ketentuan kita hidup di dunia. Di situ udah dipersaksikan, Allah udah tanya, alastu birabbikum? Qalu bala sahibna. Udah ditetapkan semua itu, rezekinya, jodoh, semua udah ditetapkan itu. Setelah itu baru kita melalui atau melewati tahap selanjutnya, yang disebut dengan alam rahim. Ada yang berani protes alam rahim itu? Gak ada. Kalau di alam ruh tadi mungkin gak ingat, di alam rahim memang kita gak ingat juga Pak, tapi pasti percaya. Ada yang gak percaya sini? Gak ada. Ada bapak-bapak yang gak dilahirkan. Saya gak dilahirkan Pak, saya operasi. Maksud saya berada di alam rahim gak? Di alam rahim. Artinya Pak, semua kita percaya di fase kedua. Semua kita berada di alam rahim tadinya sebelum ada di sini. Satu orang pun gak ada yang berani bantah. Walaupun operasi, walaupun normal, macam-macam. Walaupun maaf, ada yang lahirnya di WC karena apa namanya, hamil di luar nikah, maaf nih kan. Karena itu pernah terjadi, makanya saya sampaikan. Wah, ada yang lahirnya di bawah pokok sawit, terserahlah itu. Tapi semua yang ada di sini, semua orang yang di dunia ini saat ini, itu semuanya sudah pernah berada di alam rahim. Siapa yang gak pernah berada di alam rahim? Adam, Hawa, kakek kita dulu, atau kita. Nah itu gak pernah. Karena apa? Adam, Hawa diciptakan langsung. Kita dilahirkan, diciptakan dengan cara dilahirkan. Selesai. Nah setelah berada di alam rahim, kita masuk ke fase 3. Ya. Mau seberapa senang kita berada di alam rahim, pasti kita diusir. Gak ada cerita. Senang kali kita di alam rahim. Kenapa senang? Karena alam rahim itu adalah surganya pertama bagi manusia. Kenapa dibilang surga? Karena kita gak perlu makan, gak perlu cari makan, gak perlu cari minum, gak perlu ngunyah, tapi kenyang. Itulah surga. Kita makan, kita minum, kenyang perut kita, tapi kita nggak pernah buang air.
itulah surga. Ada pernah nampak ibu-ibu melahirkan terus berserak tai di perutnya? Enggak ada. Artinya semua bayi yang di dalam rahim tidak pernah kenceng, tidak pernah berak. Kalau ada silakan protes. Ya setahu saya enggak ada. Pak, anak saya Pak berak Pak di perut. Nah, itu boleh protes Pak sekarang. Mumpung saya belum pulang. Nah, tapi setahu saya anak bayi di alam rahim tidak pernah buang air. Buang air kecil nggak pernah, buang air besar nggak pernah. Tapi kenyang dan dia makan, nggak pakai ngunyah. Itu yang disebut surga. Makanya enak kali di surga itu enak kali. Maka bayi itu cukup enak di perut tuh. Siapa yang nggak enak? Mamanya. Siapa yang kedua nggak enak? Bapaknya. Mama limun keluarnya aja perih terus aku nampaknya. Kata bapaknya. Itu dia. Tapi bagi bayi yang dalam perut itu enak kali. Cukup enak. Tapi seenak-enaknya bayi dalam perut diusir 9 bulan 10 hari dikeluarkan. Suka gak suka dikeluarkan. Udah capek bapaknya bilang, aduh anak abah, aduh anak ayah kapan sih keluarnya? Udah 9 bulan ini. Gak jawab dia. Orang dalam perut. Mama yang bilang, aduh adek kapan nih keluarnya? Kapan keluarnya? 9 bulan 10 hari nggak keluar juga, nggak tahan bapaknya. Oh, udah ini pergi mana? Rumah sakit lah. Ngapain belah? Dibelah perutnya. Ditarik keluar, dipaksa keluar bayi tadi, dipaksa keluar manusia dari surga, yaitu perut ibu. Keluar, nangis. Nah, ada cerita. Semua bayi yang keluar nangis. Kenapa? Udah enak kok dikeluarin. Nangis. Maka setelah itu baru berada di fase ketiga. Itulah alam dunia. Ayo, siapa yang gak percaya bapak-bapak kalau sedang ada di dunia? Ada yang gak percaya? Percaya. Semua kita percaya kita sedang berada di alam dunia. Makanya Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal dulu kamu nggak ada, kamu mati. Lalu Allah hidupkan, ada, kamu ada nanti. Lalu Allah matikan kembali. Kok kamu ingkar? Kalau kita buat redaksinya, artinya tadi redaksinya agak bahasa pasaran Pak. Manusia, kok bisa mentikoli kalian? Dulu kalian nggak ada, lalu kalian ada di dunia ini, lalu nanti nggak ada lagi kalian. Kok mentikoli? Gitulah kira-kira redaksinya Pak. Saya suka memang buat redaksi yang biasa bahasa orang kampung. Nah, kalau bahasa ayat itu kadang-kadang terlalu baik, karena memang terlalu cantik bahasanya. Nah, jadi bagaimana kamu ingkar kepada Tuhanmu? Alah, kita namanya orang kampung Pak, payah memahaminya itu. Yang enak bahasa kayak ini. Maka saya kalau ceramah di penjara kayak ini, nggak senang kali itu napi-napi itu. Kenapa? Cocok sama otak orang tuh bahasa saya. Tapi kalau bahasa yang terlalu bagus tuh orang nggak nyambung, ngantuk yang ada. Nah, makanya mohon maaf kalau agak kasar bahasanya. Nah, kayak gitu cara saya. Nah, kalau misalnya tersinggung, mari Pak Imam, dia yang nyuruh saya. Aku nggak mau masalahin. Nah, itu dia. Bagaimana kau ingkar? Dulu kan nggak ada, dulu mati. Lalu Allah hidupkan, ada kan kamu. Lalu Allah matikan, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Makanya pada malam hari ini kita bertakziah atas berpulangnya ke rahmatullah Ibunda Ustaz Wahab, Ibu Siti Aminah Nasution binti Kamaluddin Nasution. Normal. Masalah Ustaz Wahab sedih, udah aku dulu. Jadi jangan anggar-anggar sedih. Kenapa? Udah duluan saya. Ayah saya udah mati, emak saya sudah mati Pak ya, bukan meninggal. Suka hati kalau bapak mau protes. Nah, karena setahu saya bahasa Arabnya mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau bapak ganti wa meninggal, nggak sah sholatnya, batal sholatnya. Sudah mati, orang tua saya dua-dua. Sedih, gak usah tanya lagi. Saking sedihnya saya sudah pernah bertekad pensiun ceramah. Kenapa? Ngapain aku sok nyeramain orang? Sabar Pak, ini memang sudah takdir, ketentuan Allah. Begitu bapak meninggal, oleng kita. Kok kayak gini, kok cepat kali. Belum pun apa-apa. Sampai saya bilang nggak mau lagi ceramah. Tapi karena kita berkawan sama kawan-kawan ustadz besar, saya kan kecil Pak, memang kecil saya. Kalau sawah pun udah besar aku tengok perutnya. Kalau saya memang kecil.
berkawan dengan usaha besar, maka dinasihati. Jangan kayak gitu, Pak. Jangan kayak gitu. Ayo, semuanya itu kan memang udah datang dari Allah, kembali sama Allah. Ayo bangkit lagi. Yuk tebarkan kebaikan sama jamaah, sama umat. Dinasihati. Alhamdulillah. Baik, Pak. Mau lagi saya tausiah. Dulu nggak mau saya. Ada berapa bulan tuh? Hampir setahun saya pensiun. Nggak mau. Kenapa? Merasa nggak cocok bilangin orang sabar. Aku aja nggak sabar. Begitulah. Kira-kira ketika kita cerita sedih. Tapi hari ini bukan kita mau cerita sedih, kita mau cerita fasenya alam azali atau alam ruh, alam rahim atau alam kandungan, alam dunia. Percaya kita udah 3 alam ini udah kita lewati dan kita percaya. Masa kita nggak percaya ada 2 alam lagi? Apa itu? Alam barzah atau alam kubur dan alam akhirat. 2 lagi, Pak, belum kita lewatin. 3 udah kita lewatin atau sedang, 2 belum. Dan masalahnya ini peningnya kita nengok manusia sekarang nih, yang 2 lagi nggak percaya. Nah, ada kita ditanya-tanya malaikat di kubur tuh, nggak percaya, Pak. Ya ternyata enggak. Makanya ada banyak ada jamaah nanya sama saya, Ustaz, itu kalau di dalam kubur kita ditanya, Pak. Ya ditanya, tapi kita udah mati, Pak. Cuman nanyanya. Aduh, pening lagi aku tanya. Ya jamaah kayak gitu, karena memang dia nggak percaya. Nanti ditanya lagi, Pak, di alam kubur itu kita kan ruh kita itu yang ditanya, kita bilang jasad kita udah mati, tapi ruh kita ditanya. Kalau ruh yang ditanya kan berarti nggak mesti di kuburan. Oh, panjang kali. Sampai ada yang bertanya, Pak, kita itu waktu ditanya di alam kubur itu bahasa Inggrisnya, Pak, geletak gitu atau duduk? Tahu Pak geletak kan? Nah, takut nggak tahu pula. Geletak atau duduk? Oh, kayak mana jawabnya pertanyaan kayak gini nih ya? Duduk kejedot. Oh, geletak nggak sopan. Masa malaikat nanya dia geletak? Oh, pening kali, Pak, kalau pertanyaan kayak itu. Ujung-ujungnya apa? Sebetulnya nanya nih nggak percaya. Padahal kalau dia yang nanya ini percaya bahwasanya ada alam barzah, yakin dan percayalah, Pak. Yakin, Pak, ya. Tak ada satu manusia pun yang berani ninggalin sholat. Kenapa? Percaya dia. Tapi karena nggak percaya ada 2 alam lagi, yang 3 udah percaya dia. Orang dia udah pernah di kandungan ibunya, dia udah berada di alam dunia, udah percaya dia yang 3 nih. Tapi 2 lagi dia nggak percaya. Kan lucu. Harusnya kalau udah percaya, buktinya sudah ada 2, 3, berarti 2 lagi kan tinggal pukul lagi. Masa nggak percaya? Tapi begitulah luar biasa kehidupan manusia yang senantiasa digoda setan. Nggak mau percaya, Pak. Buktinya apa? Nggak mau sholat. Ini mohon maaf ya. Bapak-bapak kalau tersinggung terserahlah. Pak Imam masalahnya, bukan saya. Kehidupan di perkebunan nih, itu rata-rata orangnya nggak mau sholat. Bukan di sini ya, aku nggak bilang kebun Supindo ya. Nggak ada bilangnya gitu. Ini kebun sana, jauh. Saya nggak bilang di sini. Itu rata-rata nggak mau sholat. Kenapa? Saya pernah waktu jadi dai berbatasan dulu, ada perkebunan di Rantau sana, Rambung. Hari Jumat, mutep getah. Si mikir, kok bisa nggak sholat Jumat orang? Ya Allah, nggak percaya kalau orang ini bakal mati ya dalam hati. Lama saya telusurin sampai saya lapor ke MPU. Pak MPU bisa tegur tuh kebun tuh. Kenapa? Masa Jumat pun mutep getah? Saya bilang. Saya lapor. Rupanya punya usut, perusahaan sudah memberikan keringanan. Semua karyawan yang beres, sholat Jumat berhenti, sholat Jumatnya di Masjid Alur Manis, dapat uang transport. Kalau nggak salah 5.000 entah 10.000. Apa yang terjadi? Udah dikasih suruh sholat, tetap geletak bawah pokok Rambung. Terakhir apa kata PT? Ya udah nggak mau kok orang ini sholat Jumat, ya udah bantai lagi. Akhirnya mereka tetap beres lagi. Apa nggak terbayang aku kisah Nabi Musa, Pak? Umat Nabi Musa itu kan waktu disuruh sholat hari Sabtu, kalau kita hari Jumat, orang itu hari Sabtu, itu kan nggak boleh kerja. Kalau orang Islam kan cuma Jumatan aja. Kalau Nabi Musa itu dari pagi sampai sore nggak boleh kerja. Jadi yang orang pinggir pantai lu begitu tengoknya banyak ikan, dia tangkap yuk. Jangan, ini nggak boleh kita kerja, kita ke masjid. Pertama masjid, Sabtu besoknya bangkin banyak ikan datang ke pantai. Raya Pak.
Nggak boleh ditangkap, jangan ditangkap. Satu orang bilang, Nabi Musa kan bilang nggak boleh nangkap ikan di hari Sabtu. Macam mana kalau kita pasang jaring aja? Nanti kita ngutipnya di hari Minggu. Ini hebatnya orang Yahudi, Pak. Kalau soal nokoh-nokoh Tuhan. Kita pasang jaring kan nggak bisa lari lagi dia. Nanti kita ngutipnya di hari Minggu. Itulah dia akal-akalinya. Apa yang terjadi pada umat Nabi Musa tersebut? Jadi monyet semua. Apa nggak terbayang aku tukang deres tadi? Jumatan geletak pokok Rambo. Kalau sempat dia nggak pulang lagi, terus naik ke atas pokok Rambo, dua ekornya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya nyampaikan keras itu. Kenapa? Kenapa mereka seperti itu? Satu yang saya pahami, mereka nggak yakin ada dua alam lagi setelah alam dunia ini. Makanya kesempatan saya malam hari ini cuma mengajak kita yakin, gitu aja. Yakin ada alam kubur, ada alam akhirat. Dua lagi yang akan kita lewati. Kalau nggak yakin, ya memang nggak usah sholat. Ngapain orang nggak yakin? Nah, ini tentang keyakinan. Nah, keyakinan dalam diri kita. Makanya dari itu, Bapak-bapak, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena alam dunia ini kita banyak ragamnya manusia, maka kita harus meyakinin, kalau nggak bisa meyakinin orang lain, minimal meyakinkan diri sendiri agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita sudah meninggalkan dunia. Memang hidup di dunia ini nggak ada setan, nggak enak juga. Nah, kan? Kalau kita tengok umat Nabi Musa kemarin tuh, sebetulnya ada nggak keturunan-keturunannya di tempat kita itu? Ada. Contohnya kenapa? Contoh aja nih. Kata Musa kan nggak boleh nangkap ikan dari Sabtu. Kita kan nggak nangkap ikan, masang jaring aja, ngutip ikannya hari Minggu. Oh ya, begitu dibuat kayak gitu jadi monyet semua. Ada orang yang kayak gitu sekarang, ada. Begitu ditanya, kok nyambung? Apa jawab dia? Yang nggak boleh itu khamar, minuman keras, diminum yang nggak boleh, step nggak boleh, kamput nggak boleh, sabu nggak ada ditulis. Apa nggak umat Nabi Musa tadi? Yahudi itu. Ada lagi yang bilang, ini kalau kita yang ditulis di Al-Quran itu khamar. Khamar itu minuman keras. Berarti kalau ganja nggak apa-apa, Pak. Karena nggak ada dalam Al-Quran. Yang bilang kayak gitu, nah itulah dia, keturunan umat Nabi Musa. Dicari-carinya yang tak ada di Quran, padahal sudah dikatakan setiap yang memabukkan, banyaknya, sikitnya haram. Titik. Nggak usah bahas-bahas banyak-banyak. Nah itu dia. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita butuh keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Ya, kita hari ini datang kemari kan mau cari pahala. Pertama, kirim doa, pahalanya kita berharap disampaikan kepada almarhumah Siti Aminah Nasution binti Kamaluddin Nasution. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita baca itu juga kita dapat pahala. Yang keempat, kita bersilaturahim kemari. Yang ketiga, kita silaturahim kemari, kita juga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan semua itu lillahi ta'ala. Jangan niatkan yang lain. Maka mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Panjang-panjang kali, Pak Imam. Lewat 15 menit, nggak ada ya kan. Nah, jadi kita doakan sama-sama ya kepada ibunda dari Ustaz Wahab. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan kita nggak usah ngajarin lagi anaknya, karena anaknya udah jadi anak yang soleh, bisa doakan kedua orang tua. Ngapain ajarin lagi ya kan? Doa pun udah bisa, udah pandai. Tapi kalau yang lain-lain kadang kita ajarin, sembahyang kau, mama kau, habis itu ya, makan. Berarti memang jatah 15 menit begitu kan? Kalau yang lain, kalau nggak usah doa kayak gitu. Mama kau itu udah nggak ada, kau sholat, jangan nggak sholat, kau ngaji. Kenapa? Kau doain mama kau itu. Kayak gitu saya ngomongnya. Ya kalau di sini mana berani. Mana anaknya udah jadi ustadz. Jadi kita nggak perlu bahas itu. Ibunda dari Ustaz Wahab sudah melahirkan anak-anak yang soleh. Insya Allah dengan doa dari anak-anaknya ini tadi, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan harapan terakhir, ini harapan terakhir,
nanti Allah kumpulkan lagi keluarganya ini, keluarga Ustaz Wahab nih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan terakhir. Jadi Bapak-bapak kalau misalnya istri meninggal nggak apa-apa, tenang aja Pak, jangan sedih-sedih kali. Kenapa? Nanti akan dipertemukan lagi di surganya Allah. Harapannya seperti itu. Pak, kalau kami nikah lagi, ya udah nikah, gas, nggak ada masalah. Orang memang boleh, kecuali nggak boleh kan? Nah, dengan harapannya apa? Di surga nanti dikumpulkan dan Rasulullah bangga. Wih, umatku rame ya di surga. Surga kayak gini luasnya, rupanya yang penuh umatku kata Rasulullah SAW. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Musa kan nangis. Kenapa nangis? Umatku batat-batat kali kayak mana nih? Kau umat terakhir tapi masuk surga duluan. Nah, cuma kalau masuk apa? Masuk neraka pun duluan Pak. Nah, itu masalahnya kita umat Nabi Muhammad. Mungkin demikian aja ya, kepada ayam udah aman nampaknya. Tidak lama-lama mudah-mudahan zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Ayam kita ini dan kita tadi kita berharap semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Sekali lagi, kalaupun ya saya orang asli Tamiang. Masalahnya saya kuliah di Medan. Di Medan jadi tukang becak dayung. Ya biasa orang pajak kayak gini lah ngomongnya. Nah, kok saya di Medan kuliah narik becak dayung? Maaf Pak, saya orang miskin. Miskin kali. Untuk makan aja saya nggak punya. Untuk ngekos saya nggak punya. Saya tinggal di masjid dulu waktu kuliah. Jadi saya adalah orang yang cukup miskin. Bahkan bukan cukup, sangat miskin. Makanya saya hidup di pasaran, di pajak, bawa becak dayung. Jadi nggak cocok jadi ustadz, untuk tukang becak. Makanya ngomongnya kayak gini. Mohon maaf. Dan sebesar-besarnya nggak pandai bahasa-bahasa lembut. Orang Tamiang tapi lama di pajak aksara. Nah inilah orangnya. Nah seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf pribadi. Dan kalau memang kira-kira mau marah, silahkan mari Pak Imam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari 15 menit. Udah ada timer aja. Colok gini ya. Ayolah, lagi. Wah, segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya hormati Al-Ustaz Al-Fadil Ustadzina Ustaz Awaluddin NPD. Yang sangat saya hormati Bapak Kadus Salamun. Yang sangat saya hormati Bapak Imam Tuan. Yang sangat saya hormati Bapak Imam Bobi, Bapak, para jiran tetangga, sahabat-sahabat dari kedua adik saya, dan sahabat-sahabat dari ayahanda saya, dan seluruh bapak-bapak. Juga ada Pak Dr. Rika Agus Ismawan, MHI, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bali Nurul. Kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang hadir di kediaman kita, turut serta merta membantu selama ini 2 bulan kurang lebih mama kami berjuang melawan sakitnya, menjalani sakitnya, yaitu sakit gagal ginjal kronis stadium akhir. Dan bapak-bapak semua telah banyak sekali membantu, terutama jiran tetangga Pondok Sopindo Dusun Nusa Indah ini. Saya mewakili keluarga mengucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin dalam bantuan tenaga, bantuan pikiran, bantuan doa, dan bahkan juga bantuan keuangan. Kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Dan insya Allah mudah-mudahan ibunda kami menutup usia di usia yang ke-72 dalam keadaan husnul khotimah. Karena saya dan ayahanda
menyaksikan itu. Ibunda meninggal dengan keadaan tersenyum. Saya tidak menduga guru besar kita hari ini telah datang. Saya meyakini ini juga merupakan salah satu karomah daripada ibunda saya, Siti Aminah Nasution binti Kamaluddin Nasution. Karena memang tak ada undangan, kami tak mengundang, tapi ternyata Ustadz kondang kita, Ustadz Awal, beliau adalah komotivator, guru saya. Selama ini banyak memberikan motivasi, memberikan saran, memberikan nasihat yang terbaik. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ustadz. Dan insya Allah Pak, besok tadi diberitahukan oleh Pak Imam Maryadi akan datang lagi Ustadz. Kalau kemarin malam Ustadz Ahyar Sirajuddin, beliau juga guru besar. Ini malam Ustadz Awaluddin MPD. Insya Allah besok malam akan dihadiri oleh Ustadz Ruslan LC. Mungkin ini saja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, khususnya selama kehidupan mama kami. Mana tahu pernah mengukir kesalahan yang sengaja maupun tak sengaja. Mohon maaf Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik buat bapak-bapak semuanya. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Medan, Medan Arab. Medan. Medan Arab, Karangbaru. Tempat camat. Ayo. Cuma ini Pak, guru. Ngajarin anak-anak SD gitu kan. Abu pesantren. Gitu. Nah, juga udah tua dia memang. Enggak, saya memang masih muda kok. Dan makanya nggak berani saya bawa tuh, masih muda. Mana ada tadi yang Hah? Ya Dino. Dino Tolong. Mirat, ada mau Betul ya. kita lucu bisa, sedih bisa, marah bisa, tapi marah enggak gua. Dipandai ya itu. Besok mirat belum kan? Bang? Udah. Saat Mi'raj rata-rata malam hari H itu. Iya. Rata-rata saya tahu malam apa ya? Malam iya. Saya menjadwal malam pertama juga waktu itu. Jauh karena jauh Pak. Pas kiri Pak. Ya sama lah, saya lebih jauh lagi sana ibu kota. Wah kecil. Kalau mungkin enak. Oh, iya. Tapi terang. Dua mobil ini. Alhamdulillah terang. hati-hati lah jalan. Penuh tuh Pak. Jadwal malam pertama itu kira meriah cari ustad orang. Ya, emang di situ semua. Kami emang di kampung kami memang tiap apa pasti hari hanya kalau di taman itu Kira kata malam hari ya. Jadi habis itu nggak ada lagi habis. Kalau maulid kan panjang lah. Saya besok Jumat ada di Capdin. Siap. ini kemarin Pak Ustadz siapa ini Bang Kiri Bang Sebulan Bisa tahu jadi Masa perhatian tuh kan? kita pembunuh Idul Fitri ya. Iya. Udah Di Tenggulun saya. Ya, maaf ya. Salah. Iya. Ferry. Sudah.
Saya pun bergerak nih. Belum ada istirahat saya. Dari sekolah masih ada jam sebentar. Ada kawan ngajak ke DPR. Balik lagi sekolah, balik lagi. Pahlawan. Tapi ada yang mulai ngantuk Insyaallah. Ini anu berbahasa. Oh, makanya saya kalau udah ada goyang saya. Enggak berani ceramah saya. Anaknya Pak Asbi. Yang tamat kemarin nih bukan? Bukan ya. 2015. Nah, yang ini kan ada lagi kan, anak Pak Asbi ya. Ya. Asbi mana? Asbi Bandung Sementau. Iyalah, kita masih ada anaknya di sana kan. Yang kelas 6, Ustaz. Heeh. habis ya. Jadi ketua dia kan, ketua rombongan pulang kan katanya. Wakilnya anak saya. Jadi saya bilang, duit sama kalian semua tuh? Iya, sama ketua, sama lagi. Ya tim yang duit tuh, duit satu Kemarin bus ada- itu saya bilang. Ada nelpon saya juga, ada yang minta bantu bus kan, saya bilang kalau memang mau minta bantu, uang kirim sama saya semua, saya bilang. Jangan kalian pegang, saya bilang. Karena nanti udah kita telepon lupa yang sama orang tua, kita yang megah kan. Iya. Karena nomor manajer ARS Medan ada sama saya. Ada Saya takutnya orang ini pegang duit Iya. dan curi. Nah, itu yang saya takut. Karena kan pernah namanya kejadian, anak-anak. ya pernah kejadian juga Ustaz, seperti itu. Pulang